walhamdulillah, thummal hamdulillah, wa qablal hamdulillah, wa ba'dal hamdulillah, wa ala kulli halin alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Shadaqallahul azim. Yang terhormat segenap pimpinan Kejaksaan Agung Republik Indonesia beserta jajarannya, yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat zuhur yang berbahagia. Alhamdulillah, segenap limpahan puja, puji dan syukur tak pernah henti-hentinya dan tak akan pernah putus-putusnya senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat terlimpah salam senantiasa kita sampaikan, kita tujukan, kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, serta kepada para pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam memeluk dinul Islam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di Indonesia ada kita kenal 3 tahun baru, yang 3 tahun baru ini oleh pemerintah tanggalnya, kalendernya dijadikan tanggal merah, dijadikan hari libur. 3 tahun baru tersebut, yang pertama adalah tahun baru Masehi atau tahun baru Miladiah. Lalu tahun baru yang kedua adalah tahun baru Imlek, dan tahun baru yang ketiga adalah tahun baru Hijriah atau tahun baru Islam. Mari kita renungkan, kita sikapi, kita cermati bagaimana rakyat Indonesia atau kita umat Islam dalam menghadapi kedatangan tahun baru tersebut. Yang pertama adalah tahun baru Masehi atau tahun baru Miladiah yang lalu 2024 sampai kemudian menjadi 2025. Hari demi harinya dihitung, jam demi jamnya dihitung, menit demi menitnya dihitung, detik demi detiknya dihitung. Tepat jam 12 malam sirine dibunyikan, kembang api dinyalakan, lalu kemudian petasan pun dinyalakan. Semua tidak akan ada yang lupa akan pergantian tahun baru tersebut. WA grup berseliweran mengucapkan selamat tahun baru. Lalu kemudian kalau di Jakarta dikonsentrasikan kepada beberapa titik, Monas, Ancol, dan juga titik-titik yang lain. Ini kedatangan tahun baru Masehi, tahun baru Miladiah. Yang kedua, tahun baru Imlek mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia. Dulu dijadikan tanggal merah ketika Gus Dur menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Maka mulailah rakyat Indonesia mengenal akan adanya tahun baru Imlek tersebut. Dengan ciri khas pada waktu akan datangnya tahun baru Imlek, banyak pedagang-pedagang ikan bandeng. Lalu kemudian juga ada barongsainya, dan juga dengan sio-sionya, baik sio macan, sio ayam, lalu kemudian sio ikan, ubur-ubur, dan lain sebagainya. Dan juga tidak lupa ada barongsai dan juga ada angpau. Ini ketika tahun baru Imlek. Lalu bagaimana
Bagaimana nasibnya dengan tahun baru Islam? Siapa yang ingat? Siapa yang merayakan? Rasanya sepi-sepi saja. Menjelang kedatangan tahun baru Islam, WA grup nyaris sepi, tidak ada mengucapkan tahun baru Islam, tidak ada saling mendoakan. Bahkan ketika seorang ibu berkata kepada anaknya, "Nak, selamat tahun baru." Anaknya menjawab, "Ibu ngigo, sekarang baru bulan Juli, masih lama. Agustus, September, Oktober, November, Desember, masih ada 5 bulan lagi." Ibu mimpi. Kenapa? Karena anak kita tidak paham akan adanya tahun baru Islam. Bapak dan Ibu silakan tanya kepada anak-anak kita, sebutkan urutan bulan dalam Masehi, mereka hafal di luar kepala. Tapi kalau kita tanya kepada anak-anak kita, bukan hanya usia TK, bahkan perguruan tinggi, hari ini dalam kalender Islam ada pada tanggal bulan tahun berapa? Insya Allah mereka tidak bisa menjawab. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketika tahun baru Masehi yang lalu, tidak pandang miskin atau kaya, pedagang atau pengusaha, pria atau wanita, seluruhnya hingar-bingar, euforia yang luar biasa menyambut kedatangan tahun baru Masehi. Umat Islam pada waktu itu ada yang niup trompet. Umat Islam pada waktu itu ada yang menyalakan petasan. Umat Islam pada waktu itu ada yang membakar kembang api. Ada riwayat ketika Rasulullah SAW satu ketika mengumpulkan para sahabat. Rasul ingin minta pendapat dari para sahabat bagaimana mencari tanda dimulainya waktu sholat. Lalu di antara sahabat ada yang punya usul, "Ya Rasul, bagaimana kalau tanda dimulainya waktu sholat kita tiup saja trompet?" Rasul langsung menjawab, "Huwa min amri Yahudi." Itu adalah kebiasaan orang Yahudi dalam memanggil jamaahnya. Lalu sahabat lain berkata, "Kalau gitu ya Rasul, bagaimana tanda dimulainya waktu sholat kita bunyikan saja lonceng?" Rasul menjawab, "Huwa min amri Nasoroh." Itu adalah kebiasaan orang Nasrani dalam memanggil jamaahnya. Akhirnya Rasul memanggil Bilal, "Ya Bilal, kum fanadalis sholat." Wahai Bilal, bangun, kumandangkan azan sebagai pertanda waktu dimulainya sholat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada malam pergantian tahun baru umat Islam ada yang meniup trompet seperti orang Yahudi. Pada tahun baru Islam, pada tahun baru kemarin, tahun baru Miladiyah atau Masehi, ada umat Islam yang kemudian membakar kembang api, euforia terhadap nyalanya petasan, kita agung-agungkan itu seperti orang Majusi. Jadi tanpa sadar kita meniru gaya orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Kata Rasulullah, "Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa satu kaum yang meniru kaum lain, berarti dia termasuk kaum tersebut. Kita Islam niru gaya Yahudi, waktu itu kita Yahudi. Kita Islam niru gaya Nasrani, kita waktu itu Nasrani. Kita Islam niru gaya Majusi, waktu itu kita menjadi Majusi. Dan dikhawatirkan ketika kita melakukan aktivitas tersebut, Allah mencabut nyawa kita. Wala tamutuna illa wa antum muslimun, janganlah kau mati kecuali dalam keadaan muslim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kita tanya kepada anak-anak kita. Bahkan saya seorang guru di satu sekolah, saya cek pagi hari siapa murid-murid saya yang beragama Islam yang dia bisa baca Quran. Dari 36 siswa yang bisa baca Quran dengan lancar, hanya kurang lebih 10 orang. Yang lain terbata-bata, yang lain bahkan tidak kenal huruf. Pertanyaan besar yang muncul adalah, kemana saja waktu SMP-nya? Kemana waktu SD-nya? Pertanyaan yang besarnya lagi, siapa orang tuanya? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ketika anak kita pulang sekolah,
Pertanyaan kita kepada anak kita adalah, nak, ada PR atau tidak? Nak, tadi di sekolah belajar apa? Kita lupa bertanya, nak, sudah sholat zuhur atau belum? Nak, sudah sholat asar atau belum? Nah, hari ini kau sudah baca Quran atau belum? Pertanyaan itu jarang kita munculkan. Ketika anak kita mau pergi tidur, yang kita tanyakan, sudah kerjakan PR atau belum? Sudah cuci kaki atau belum? Sudah sikat gigi atau belum? Kita lupa bertanya, sudah sholat isya atau belum? Sudah berwudu atau belum? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau kita lihat lembaga pendidikan Islam, jarang peminatnya. Terkadang kita tidak ikhlas menyekolahkan anak kita di sekolah madrasah. Khawatir nanti ilmu pengetahuannya akan kurang baik. Di daerah Tanah Abang ada namanya Madrasah Diniyah. Itu saking sedikit muridnya, antara kelas 1, kelas 2, kelas 3 dijadikan satu dengan satu guru. Guru itu sakit-sakitan, kemudian guru itu meninggal, sekolahnya bubar. Bahkan saking rapuhnya gedung sampai hancur. Sekolah Islam di tengah pemukiman umat Islam. Tidak ada anak yang mau sekolah di sana. Gurunya juga tidak ada, sampai sekolah itu rubuh. Tapi kita lihat saudara kita agama lain yang membangun sekolah berciri khas agama mereka, berdiri kokoh, muridnya termasuk banyak di tengah pemukiman Islam. Tapi sekolah Islam sendiri ini kurang diminati oleh orang tua Muslim, takut menyekolahkan anaknya di sekolah yang Islami, khawatir tidak terkejar nanti ilmu pengetahuannya. Akhirnya sekolah Islam kembang kempis keadaannya. Bahkan ada orang tua yang ingat akan adanya pesantren, memasukkan anaknya ke pesantren kalau anaknya sudah nakal, kalau anaknya sudah mengkonsumsi narkoba, kalau anaknya sudah melawan luar biasa pada orang tuanya, baru ingat pesantren. Tapi manakala anaknya baik, tidak ingat akan memasukkan anaknya ke pesantren, sehingga pesantren seperti pembuangan anak-anak nakal. Akhirnya terjadilah informasi bahwa di pesantren ada pembulian, di pesantren ada narkoba, ada yang pacaran dan lain sebagainya. Kenapa? Karena inputnya adalah dari orang tua yang sudah tidak sanggup menyekolahkan atau mendidik anaknya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini yang terjadi pada keadaan kita saat ini, di mana anak-anak kita juga, kalau kita sholat subuh di satu masjid, kita tengok kiri dan kanan, nyaris tidak ada anak muda. Kita sholat maghrib di masjid, kita tengok kiri dan kanan, hampir tidak ada anak muda. Mereka ada di dalam kamar, ditemani dengan HP, dengan berbagai macam fitur dan fasilitas di HP, dengan game online yang luar biasa, sampai rela waktunya, sampai kemudian lewat tengah malam. Ketika orang bangun tahajud, anak muda ini baru tertidur. Ketika orang sholat subuh, anak ini masih tidur nyenyak. Kalau begini keadaannya, maka khawatir nanti Islam di Indonesia akan sulit mencari generasi yang akan mensyiarkan Islam lebih baik lagi. Untuk itu maka kita ingatkan kepada anak-anak kita, mudah-mudahan anak-anak kita adalah anak-anak yang senantiasa memahami agamanya dan senantiasa beribadah, serta kita arahkan anak-anak kita agar mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarruan tahassu'ana wa ta'abbudana wa tamim taksirana ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, siang hari ini kami diingatkan ya Allah tentang bagaimana hidup kami ketika kami mendidik anak-anak kami ya Allah. Kami khawatir anak-anak kami tidak bisa menyelamatkan kami ketika kami diminta bertanggung jawab di hadapan Engkau ya Allah. Rabb, selama ini mungkin kami hamba-hambamu yang kurang untuk memberikan pesan-pesan keagamaan kepada anak-anak kami. Mungkin selama ini kami termasuk orang tua yang mungkin kurang memperhatikan bagaimana ibadah mereka, bagaimana sholat mereka, bagaimana bacaan Quran mereka. Untuk itu ya Allah, dalam momentum Muharram ini, mudah-mudahan dengan sekuat tenaga dan hati kami akan didik anak-anak kami agar mereka senantiasa berhadapan dengan Engkau ya Allah. Dan mudah-mudahan amal ibadah yang kami kerjakan Kau terima ya Allah. Rabb, bimbing kami dan keluarga kami agar tetap berada pada jalan-Mu. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak dan Ibu. Selamat melanjutkan aktivitas. Semoga Allah senantiasa meridhai kita. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.